Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidain Syura Mulyawan dan teman-teman saya Ayu Nusolihah, Miftahul Ania, dan Vira Dwi Rahmawati akan sedikit mempresentasikan tentang bisnis plan dengan ide bisnis tanaman hias. Latar belakang. Di era globalisasi seperti ini, untuk meningkatkan penghasilan dapat dikatakan sulit dan hampir dikatakan krisis ekonomi. Dengan begitu, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi diperlukan usaha-usaha yang bersifat kreatif, inovatif, pantang menyerah, dan berorientasi pasar. Diharapkan dengan adanya usaha mampu memberikan peluang kerja bagi tenaga potensial yang saat ini jumlahnya sangat melimpah. Maka dari itu perlu adanya usaha yang sederhana dan mudah sehingga konsumen dapat tertarik untuk membelinya, seperti usaha tanaman hias. Selain dari segi pemasaran, tanaman hias juga dapat dilihat dari cara merawat dan pemantauan, karena tanaman hias cukup mudah, hanya melakukan penyiraman sekaligus perlakuan khusus terhadap tanaman. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang ditanam untuk estetika keindahan, baik tanaman bunga, pohon buah-buahan maupun sayur-sayuran. Tanaman hias merupakan salah satu jenis komoditi agribisnis yang mempunyai masa depan yang cerah, sehingga kebutuhan tanaman hias semakin meningkat. Saat ini tanaman hias banyak dibutuhkan untuk memperindah lingkungan sekitar. Banyak masyarakat yang mengusahakan tanaman hias sebagai salah satu jenis usaha yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat. Kemudian tujuan proposal bisnis plan ini adalah untuk yang pertama, dapat melangsungkan usaha tanaman hias dengan menjaga kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, dapat melakukan usaha dengan baik, yakni dengan menambahkan beberapa varian bunga baru. Yang ketiga, mengembangkan potensi tanaman hias. Yang keempat, agar konsumen dapat mengenal lebih banyak jenis-jenis tanaman hias. Dan yang kelima, untuk mendapat sumber penghasilan bagi orang lain di lingkungan sekitar. Selanjutnya, manfaat dari proposal bisnis plan kami ini, yang pertama, dapat tumbuh menjadi tanaman hias yang banyak diminati konsumen. Yang kedua, menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menambah penghasilan, dan yang terakhir, membantu perekonomian orang di lingkungan sekitar. Profil usaha. Nama usaha perusahaan. Usaha ini bernama tanaman hias, dikarenakan tanaman hias mencakup semua tumbuhan baik berbentuk ternak, merambat, semak, perdu, ataupun pohon yang sengaja ditanam orang sebagai komponen taman, kebun, rumah, penghias ruangan, upacara, komponen atau riasan atau busana, atau sebagai komponen karangan bunga potong pun dapat dimasukkan sebagai tanaman hias. Bidang usaha. Usaha tanaman hias bergerak di bidang produk budidaya, memiliki bidang budidaya. Karena usaha inilah kita dapat memenuhi kebutuhan bahkan berlebih. Modal yang dikeluarkan pun tidak begitu banyak, namun keuntungannya diperoleh lebih dari cukup dari modal yang dikeluarkan usaha tanaman hias seperti ini. Kami pikir saat membantu untuk awal usaha dan terbilang sedikit saingnya. Untuk sasaran pemasaran, tanaman hias dapat dilakukan secara online, offline maupun pada forum pelelangan dengan target pasar segala usia. Analis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Produk budidaya yang dihasilkan oleh tanaman hias adalah berbagai macam jenis tanaman, mulai dari kaktus, bunga-bunga, sansevieria, tanaman gantung, dan lain-lain yang banyak diminati dan disukai berbagai kalangan. Yang kedua, kelemahan. Memerlukan perawatan yang intensif agar tanaman tumbuh dengan baik, dan kami belum mempunyai tempat tersendiri untuk perusahaan ini. Yang ketiga, peluang. Tanaman hias diperkirakan akan lebih maju jika sudah mempunyai tempat budidaya sendiri di tempat-tempat yang sejuk atau tempat wisata, untuk memperbanyak konsumen dan memperluas jaringan pemasaran produk serta memperbanyak variasi spesiesnya. Yang keempat, ancaman. Tanaman hias terbilang belum terlalu banyak usaha jenis seperti ini dengan melihat kondisi yang sudah disurvei di lingkungan sekitar, dan kami anggap kami belum memiliki saingan. Struktur organisasi dari usaha kami, yang pertama, penanggung jawab Vira Dwi Rahmawati, Ketua Kelompok Mufidain Syura, Sekretaris Miftahul Ania, dan Bendahara Ayu Nusolihah. Selanjutnya, analisis lingkungan. Yang pertama, tentang produk. Produk ini adalah tanaman yang menggunakan pot hias yang dipajang di depan rumah, samping rumah,
ruang tamu, bahkan di dapur. Adapun harganya juga mempunyai ranking tersendiri, dari yang harganya murah sampai ada yang harganya ratusan bahkan jutaan rupiah. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk ini bisa untuk kalangan umum karena dapat dinikmati dari semua kalangan. Dari yang muda sampai yang sudah tua juga dapat menikmati produk ini. Kemudian yang ketiga, target pasar. Target pasar produk ini mencakup anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sedangkan wilayahnya di sekitar rumah dan tempat-tempat umum. Kemudian yang terakhir yaitu marketing mix atau biasa disebut dengan 4P. Produk, promotion, place, and price. Produk. Pada produk, kami akan melakukan pembibitan tanaman sesuai jenisnya dengan cara menyemai, cangkok, stik, menanam, menyambung, memotong, dan lain-lain. Setelah itu, dilakukan perawatan hingga tanaman siap untuk dijual di pasaran dan dinikmati semua orang. Promotion. Pada tahap promotion ini, kami lakukan cukup banyak, di antaranya melalui online seperti via broadcast message, SMS, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Dan kami lakukan face to face atau biasa disebut dengan mendatangi langsung konsumen. Dan melakukan public relation atau yang biasa disebut dengan mengemukakan promosi produk kami ke beberapa tempat. Place. Pada tahap ini kami penjualan masih berada di rumah karena adanya efek pandemi. Dan pada tahap terakhir yaitu price. Strategi yang kami lakukan adalah menjual produk sebanyak-banyaknya dengan harga yang terjangkau dan tidak mengurangi kualitas isi produk. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama ada bahan baku, meliputi bibit kaktus, sekam bakar, dan pupuk. Yang kedua, bahan tambahan yang mencakup pembasmi hama, batu hias, pemoles daun. Dan yang ketiga adalah biaya perlengkapan atau peralatan yang meliputi semprotan, polybag, pot bunga, dan batu. Dengan harga yang sudah tertera di atas, maka total modal yang dibutuhkan adalah Rp185.000. Selanjutnya adalah perkiraan pengeluaran. Dengan modal sejumlah Rp185.000 mampu untuk memproduksi 10 tanaman hias. Dengan rumus HPP sama dengan modal dibagi produksi. Dan harga yang diperoleh adalah Rp19.000. Lalu yang kedua ada perkiraan laba atau rugi. Dengan rumus laba yang dihasilkan 50% sama dengan laba kali HPP. 50% dikali dengan Rp19.000, maka harga yang dihasilkan adalah Rp9.000. Dengan rincian harga jual, total laba ditambah HPP 9.500 ditambah 19.000 dengan harga yang diperoleh 28.500 dikurskan menjadi 30.000. Dengan catatan, karena kaktus merupakan produk budidaya, jadi semakin besar umur tanaman, semakin mahal harga jualnya. Dengan contoh rincian, kaktus umur kurang dari 1 bulan dengan pot kecil seharga Rp15.000 dan seterusnya. Selanjutnya adalah perkiraan pendapatan. Target per hari 1 pot dengan pendapatan 1 kali 30.000 adalah 30.000. Selanjutnya pendapatan per bulan 30.000 dikali 30 sama dengan Rp900.000. Pendapatan per tahun 12 dikali Rp900.000, maka angka yang dihasilkan adalah
Rp10.800.000. Selanjutnya ada perhitungan BEP atau break even point dengan rumus total biaya dibagi harga jual rata-rata. 185.000 dibagi 30.000, maka angka yang dihasilkan adalah 6,16 pot dengan pembulatan 7 pot. Total per hari BEP, target penjualan per hari 7 dibagi 50 adalah 0,23 atau 1 hari. Untuk mencapai BEP harus menjual kurang dari 1 pot yang dapat dicapai selama 1 hari. Kemungkinan perluasan usaha yaitu kami akan memperluas jaringan pemasaran produk dengan cara membuka cabang-cabang baru, membuat akun media sosial, serta memperbanyak variasi tanaman. Karena fokus kami sekarang hanya pada tanaman kaktus, belum pada tanaman yang lain. Kesimpulannya, dari kegiatan yang kami lakukan adalah bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, karena kita bisa secara langsung merasakan bagaimana cara menawarkan dan menjual produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu usaha. Asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya, yang penting berani untuk mencoba dan selalu terus berusaha, tak lupa juga pantang menyerah. Sekian pemaparan kami mengenai bisnis plan tanaman hias. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.